Halo teman-teman, selamat malam. Ini malam jam setengah 11 malam. Karena nggak ada aktivitas yang penting, jadi kita ngopi. Maksimal kopi saset. Itu pun satu minggu paling 2-3 kali mentok. Kalau nggak lupa ya, kalau lupa ya kadang lebih dari itu atau bahkan nggak sama sekali gitu. Ngopi gitu seneng aja, enak. Terus makin kesini ketika udah mulai gede gitu kan, terus akhirnya banyak ngopi karena udah ngerokok. Nah dulu sepertinya nggak ada orang minum kopi itu asam lambung. Nah sekarang tuh nggak tahu, setiap kopi orang ketika kena asam lambung itu biasanya diantara faktor pemicunya adalah kopi. Saya nggak tahu apakah kopi zaman sekarang itu beda dengan dulu sehingga banyak racunnya, ataukah memang orangnya yang agak bermasalah. Kalau dulu kayaknya enggak. Teman-teman saya tuh kecil-kecil tuh tiap pagi disediain kopi sama ibunya dulu. Saya aja yang enggak. Saya biasanya dulu susu, tapi sekarang udah nggak pernah disediain minuman gitu. Nah, terus akhirnya ikut-ikutan ngopi, atau nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi asam lambung. Nah ini sebenarnya ada pilihan lain selain kopi, ada beberapa minuman, diantaranya ada sebuah tapi udah habis kayaknya. Beberapa lah, ada es kelapa muda, kita udah minum tadi kenyang, jadi kita minum kopi aja. Kita ngevlog sambil ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman ya. Ini sebenarnya gigi saya udah mulai rontok semua, ini rontok, ini sini rontok. Cuman kalau pasang gigi mahal, jadi sementara gini aja. Nggak tahu kenapa orang tuh ketika giginya rontok itu biasanya wajah agak terlihat lebih tua. Kalau orang Jawa ngomongnya nyamut gitu. Mungkin karena konturnya ya, yang tadinya ada gigi di dalam sini yang bisa menopang pipi ya, dalam, tapi terus tiba-tiba menjadi kosong. Kalau kosong tuh jadi nyamut gitu, orang Jawa tuh ngomongnya tuh masuk ke dalam gitu. Nah ini rontok, ini juga sama rontok. Mungkin kalau nggak ada pembenahan sebentar lagi saya agak kelihatan tua teman-teman, jadi nyamut itu. Ada beberapa teman-teman saya, orang-orang tuh yang giginya rontok dan terlihat lebih tua. Tambah lagi ketika dia banyak merokok gitu. Kalau merokok tuh kan, kalau ngisep kan agak ke dalam ya pipi, jadi semakin membuat dia tuh pipinya tuh semakin ke dalam, semakin membuat dia terlihat lebih tua gitu. Mungkin saya sebentar lagi juga kayak gitu kalau nggak ada perubahan. Mungkin kalau ada pembenahan, pasang gigi gitu. Ini udah mulai grepes, dulu nggak gini ini, tapi sekarang udah mulai menghitam. Dan faktor pemicunya adalah es teman-teman. Saya dulu nggak terlalu yakin apakah es itu berbahaya atau tidak untuk kesehatan gitu, karena saya nggak ada efeknya buat saya es itu. Bagi teman-teman yang lain mungkin ada, saya waktu itu nggak ada, tapi ternyata tanpa disadari itu berpengaruh sekali ke kesehatan gigi. Jadi saya tuh tiap makan tuh nggak bisa ngunyah dengan sempurna gitu, pasti giginya tuh senut-senut gitu. Meskipun kunyahannya kelihatan normal, itu gigi tuh nggak bisa maksimal gitu ngunyahnya. Saya curiga kira-kira kenapa setiap ngunyah itu nggak kayak teman-teman gitu, jadi agak nggak kalau ngunyah tuh nggak maksimal gitu. Nah tapi karena nggak ada kesadaran, terus lama ada beberapa gigi itu yang rontok, satu lah kompal gitu. Terus akhirnya saya
berhenti minum es selama kira-kira 6 bulanan lah. Karena dulu saya selalu sedia minum es, jadi botol aqua itu saya taruh di dalam kulkas dan itu dingin, karena kalau nggak minum itu saya dulu nggak puas. Nah akhirnya ternyata kerasa dari berhenti minum es itu tiba-tiba gigi saya tuh nggak sakit gitu, nggak sunut-sunut kalau gigit itu. Tapi itu sudah terlambat teman-teman. Jadi gigi-gigi yang di dalam-dalam itu sebagian kecil ya itu rontok, kropos gitu loh karena kebanyakan es. Nah meskipun kita nggak minum es lagi, tapi kan sisa-sisa dari kekroposan itu masih ada, terus ya sudah pada akhirnya rontok sedikit demi sedikit. Nah sekarang saya udah mulai rontok di sini, kalau makan yang keras-keras agak mulai kesulitan gitu kan. Nah ini berarti perlu pembenahan, kita harus ke dokter gigi, pasang gigi. Nah kendalanya adalah dokter gigi biayanya mahal sekali. Itu dia teman-teman. Nah kalau nggak dibenerin itu mungkin bisa rontok merembet dan itu kelihatan lebih tua gitu. Secara teoritis itu karena gigi itu menopang pipi bagian dalam, jadi ibaratnya ini seperti pagar ya, seperti tembok gitu. Ketika ditaruh di di luarnya itu disandari sesuatu itu dia nggak roboh. Tapi kalau misalnya temboknya udah bolong dia tuh roboh ke dalam. Nah sama pipi itu juga sama, ini kan menyandar di gigi kan, ketika giginya bolong tuh kelihatan ke dalam gitu. Nah semakin lama orang itu akan terlihat lebih tua dari usianya, jadi nyamut kalau bahasa Jawa. Nah itu ditambah lagi dengan kebiasaan merokok. Pecandu rokok itu kalau ngisep kan pasti ininya bahasa Jawanya kempong, jadi ngisep ke dalam gitu teman-teman. Ya pada akhirnya itu akan semakin menambah tekstur bagian pipi, bagian mulut itu akan terlihat lebih tua gitu, dan wajah itu nanti akan terlihat lebih tua teman-teman. Nah mungkin solusinya adalah ke dokter gigi, pasang gigi biar makannya bisa normal dan nggak terlihat tua. Tahu kan, saya kalau mulai senyum tuh kelihatan bolong ini teman-teman. Nah ini udah mulai bolong. Saya dulu sering lihat orang giginya bolong tuh kelihatan kayaknya keren gitu, bagus gitu. Ternyata setelah saya bolong nggak keren. Ayo. Ini satu. Dan faktor penting mungkin agak dikurangi lagi merokoknya biar pipinya nggak terlalu nyamut, camoh, nggak terlalu kempong ke dalam, mungkin itu. Dan itu adalah salah satu tantangan yang lumayan agak berat. Rokok itu sebetulnya bukan persoalan asem dan nggak asem sih teman-teman, aktivitas saja. Buktinya orang tuh kalau misalnya lagi puasa gitu ya, 1 hari penuh nggak merokok tuh nggak ada masalah. Kalau bagi saya pribadi nggak ada masalah sih, perasaan di mulut ya biasa aja. Cuman aktivitasnya itu yang kebiasaan yang nggak bisa dihilang, itu susah. Jadi misalnya ada rokok, kita ngobrol sama temen atau sedang ngobrol gini tuh maunya tuh nyalain rokok terus. Padahal kalau mulut ya nggak ada persoalan apa-apa sih, kecuali habis makan ya. Kalau habis makan memang terasa, ketika habis makan nggak ngerokok tuh nggak enak. Tapi kalau hari normal gini tuh kadang ngerokok, kebanyakan ngerokok malah agak pahit mulut. Makanya banyak perokok itu yang selalu dikombinasikan dengan kopi. Jadi kopi itu membuat mulut menjadi lebih manis atau masam lah. Nanti ketika dikasih rokok itu cocok gitu loh rasanya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kebiasaan itu nggak dipakai ya, berhenti gitu ya nggak ada masalah sih, mulutnya tuh nggak ada masalah. Cuma aktivitasnya itu yang kita refleks gitu, tiba-tiba ngerokok aja. Kalau nggak ada rokok kadang bingung gitu. Itu teman-teman. Jadi ini perlu pembenahan untuk segera ke dokter. Sementara itu aja vlog hari ini, karena nggak ada aktivitas apa-apa, jadi kita nanti nunggu
kira-kira ada aktivitas apa gitu sama teman-teman. Sambil ngopi, dan jangan lupa berdoa. Ini bulan puasa ya. Ya kalau senyum agak bolong, dulu nggak bolong teman-teman. Oke ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.